Selamat malam sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di program Night Call GPIB di malam hari ini bersama saya Pendeta Aurelius Syukur Wilhelm Porawo, Ketua Majelis Jemaat GPIB GPIB Bukit Layang, Tanjung Piayu, Batam. Dan di malam hari ini kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada malam hari ini mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang membuat kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu hidup berdasarkan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati hamba-Mu supaya hamba-Mu dimampukan untuk berbicara tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di malam hari ini diambil dari Amsal pasal 7 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Amsal pasal 7 ayat 6 sampai 9 yang menyatakan, "Karena ketika aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman. Kudapati di antara anak-anak muda seorang taruna yang tak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh menjalani hari ini dari pagi sampai dengan petang hari ini, melakukan seluruh aktivitas kita di hari ini. Itu semua karena pertolongan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus saja. Atau juga sahabat GPIB yang pada malam hari ini sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerjaan, biarlah juga kasih setia dan kekuatan daripada Tuhan saja yang boleh mengiringi sahabat GPIB dimanapun berada. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di malam hari ini adalah Amsal. Dan penulis Amsal ini terkhususnya di ayatnya di pasal yang ke-7 bisa diduga adalah seseorang yang sangat bijak dan berpengalaman dalam kehidupan. Maka dirinya, jika kita membaca pasal 7 ayat yang pertama, dia menyebut pembacanya sebagai seorang anak. Tentunya dalam tradisi perjanjian lama atau tradisi Israel ataupun tradisi bangsa Yahudi, seseorang yang bijak atau seseorang yang punya berpengalaman, yang punya kapasitas untuk memberikan nasihat adalah orang-orang yang selalu setia mengingat dan melakukan Taurat Tuhan. Sahabat GPIB, pada malam hari ini bacaan kita adalah lanjutan dari nasihat kepada pembaca dari penulis Amsal. Jika kita melihat di ayat yang keempat, penulis Amsal mengatakan supaya hikmat itu dijadikan sebagai saudara dan pengertian itu sebagai sanak. Supaya di ayat yang kelima mengatakan supaya para pembaca Amsal ini, jika menganggap hikmat itu sebagai saudara dan sebagai sanak, maka para pembaca akan dilindungi dari perempuan jalang dan terhadap perempuan binal yang licin perkataannya. Sahabat GPIB, penulis meminta pembaca untuk bergaul erat dengan hikmat. Karena dalam bacaan kita, penulis Amsal melihat dari jendela rumahnya ada seorang yang muda, seorang yang tidak berpengalaman, seseorang yang tidak punya akal budi. Ketiga hal itu
tidak dimiliki oleh orang muda ini, sehingga dia menuju ke rumah perempuan jalang atau perempuan asing atau perempuan binal itu. Dan penulis Amsal tahu bahwa seorang muda yang tak berpengalaman dan yang tidak berakal budi itu pergi ke rumah perempuan itu pada waktu malam. Sahabat GBIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menggambarkan bahwa orang-orang muda tak berakal budi dan tak berpengalaman itu sebagai orang yang jauh dari hikmat. Muda memang seringkali identik dengan usia. Tapi yang digambarkan oleh penulis Amsal ini sepertinya orang muda itu digambarkan sebagai orang yang tidak memegang firman Tuhan atau tidak memegang Taurat Tuhan, sehingga dia terpancing dan tergoda untuk pergi ke rumah perempuan jalang dan perempuan asing itu. Sahabat GBIB, juga kita pasti membayangkan bahwa perempuan asing atau perempuan binal itu adalah gambaran dari sebuah sikap mengejar kenikmatan. Atau bisa jadi perempuan-perempuan jalang dan binal itu adalah gambaran dari godaan-godaan yang akan membawa orang itu jatuh ke dalam kejahatan. Tentunya orang yang tidak berakal budi atau orang yang kurang berpengalaman itu, atau orang yang jauh dari Taurat Tuhan atau jauh dari firman Tuhan. Sahabat GBIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat bahwa banyak orang yang ternyata ada yang masuk ke dalam pencarian kenikmatan atau tergoda untuk masuk ke dalam kejahatan. Bisa saja sahabat GBIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengatakan bahwa firman Tuhan ini khusus berbicara tentang orang muda yang pada saat ini menghadapi banyak tantangan di tengah-tengah kemajuan zaman yang semakin pesat saat ini. Mungkin mereka digoda untuk menjalani gaya hidup hedonis yang mereka saksikan di media sosial atau di pergaulan-pergaulan sekitar mereka, atau gaya hidup materialistis yang ada di sekitar mereka atau yang ditunjukkan oleh lingkungan mereka. Tapi jelas bahwa firman Tuhan yang kita baca pada hari ini bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang berusia usia muda, tapi kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, dan kita pun bisa terjebak masuk dalam godaan pencarian kenikmatan dan godaan untuk masuk dalam kejahatan atau sikap yang jahat. Pada zaman sekarang ini tentunya banyak hal yang bisa menjadi godaan bagi kita sebagai orang percaya. Kita bisa terbawa dalam pementingan diri atau gaya hidup individualistik yang dipertontonkan banyak orang pada saat ini. Kehidupan pementingan diri yang tidak mempedulikan orang lain, yang mengabaikan kebahagiaan atau kesejahteraan orang lain. Atau juga kita bisa terbawa dalam sebuah sikap yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan atau keuntungan materi. Dan itu pun adalah hal yang kita saksikan setiap hari. Dan tentunya
sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang bisa menjadi godaan bagi kita yang ada di sekitar kita, yang mampu menarik kita untuk masuk ke dalam atau terjebak ke dalam hal-hal yang jahat. Maka pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa jika kita ingin lepas atau tidak jatuh ke dalam godaan-godaan itu, maka mari kita memiliki hikmat, di mana penulis Amsal mengatakan bahwa hikmat itu terdapat dalam ajaran dan didikan, yang tentunya ajaran dan didikan dari firman Tuhan. Kita bisa menghadapi tantangan dan godaan di dalam kehidupan kita jika kita memiliki hikmat yang kita dapatkan dengan bergaul erat dengan firman Tuhan. Jika itu yang kita lakukan, kita pasti mampu bertahan menghadapi godaan-godaan tersebut, dan kita mampu berjalan kepada ketetapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah boleh melalui hari kami dari pagi sampai malam hari ini. Itu semua karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Pada malam hari ini kami juga diingatkan untuk bergaul dengan erat dengan firman-Mu, ya Bapak, supaya kehidupan kami boleh dalam keadaan yang baik dan benar. Kehidupan kami tidak gampang masuk ke dalam pencobaan atau godaan-godaan di sekitar kami yang membuat kami tidak setia melakukan firman-Mu. Tapi kami yakin firman Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk bertahan memiliki karakter Kristiani dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman ini. Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami mau menyerahkan seluruh hasil karya kerja dan aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan mau sempurnakan itu semua, dan biarlah apa yang kami kerjakan boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan terlebih lagi apa yang kami kerjakan benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi sahabat GPIB yang pada saat ini sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Biarlah Tuhan juga tetap memberikan kekuatan, menemani dan melindungi mereka dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di malam hari ini. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh mau menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul atas segala persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan Yesus yang menopang, memberi kekuatan mereka, dan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau bersyukur bahwa kami sudah boleh akan mengakhiri bulan Juli ini, dan kami akan memasuki bulan yang baru. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi kami hanya percaya satu hal, bahwa Tuhan Yesus yang akan mengiringi langkah kehidupan kami, dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami, sehingga kami siap untuk masuk ke dalam bulan yang baru. Bapa dalam kerajaan sorga, begitu juga kami mau berdoa
untuk tim Morning and Night Call GPIB supaya program ini boleh terus berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Sorgawi. Kami akan beristirahat di malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh melindungi dan menjaga kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik dan besok pagi kami boleh bangun dalam kondisi jasmani rohani yang sehat tanpa kurang satu apapun juga. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.